Selamat pagi para traders dimanapun kamu berada. Kita bahas geopolitik yang sedikit kelihatan ngamuk dan pasar langsung bergoyang. Dari Rusia Ukraina, Putin mengancam jalur maritim Ukraina. Kita disclaimer dulu ya. Ini bahasan sebagai sentimen pasar, bukan klaim politik. Aku jelasin soal geopolitik ini kalau lagi panas tuh mirip keadaan yang diam-diam ngeselin tapi efeknya gede ke hidup kita, dimana ancaman memutus jalur maritim Ukraina bikin pasar energi dan logistik langsung waspada, modenya on. Kenapa? Karena jalur laut hitam itu jalur vital ekspor biji-bijian seperti gandum dan lain sebagainya dan komoditas lainnya, sehingga akan menyebabkan ketegangan dan menyebabkan biaya logistik naik, ketidakpastian distribusi, harga komoditas cenderung naik, risk off naik sama dengan investor lari ke safe haven atau emas ya. Kalau digambarkan gini nih ya, kalau market mau bisa bicara, dia akan katakan begini, bro, jangan ribut-ribut dulu ya, harga belum tutup candle. Dan Putin versus Ukraina lagi berdebat, siapa ayo tebak yang mulai duluan. Dan ini menyebabkan sentimen bullish untuk emas, oil, dan aset safe haven. Itu berita nomor 1. Kita akan ulas berita kedua. Aku kutip dari statement dan proyeksi Commerzbank, di mana gold prediksinya 4.400 dan silver 59 dan 60 dolar per troy ounce. The real bull gang. Commerzbank mengatakan emas bisa lari ke 4.400 dalam setahun ini ke depan ya. Ini bukan lari ya, itu sudah sprint 100 meter gaya Usain Bolt dicampur jamaah dan tablik. Wih, jadi kenapa proyeksinya agresif? Karena ketidakpastian geopolitik, penurunan real yield obligasi, dan bank sentral yang ngeborong emas. Ya, kemungkinan US dollar melemah kalau The Fed tambah lagi, mulai potong suku bunga. Kita ulas dan analisis gaya kita di pagi hari ini. Jadi begini ya, Mas, kalau emas buka pintu ke 4.400 dolar, perak langsung nebeng naik kayak teman kos yang numpang makan. Sentimennya membuat gold akan menjadi super bullish dan silver bullish ekstrim, tapi tetap lebih volatile daripada X yang suka ngeghosting, apalagi tetangga sebelah. Iya, salam. Oke, itu berita kedua. Kita akan kupas berita ketiga. Chief Financial Officer Nvidia ini belum deal sama OpenAI. Ya, red flag nih ya. Jadi Nvidia itu rajanya GPU, tapi raja pun bisa patah hati kalau tidak dapat kepastian. Jadi belum ada deal final dengan OpenAI. Pasar ini langsung ngebaca sebagai risiko kompetisi AI makin keras dan potensi revenue AI HPC bisa kurang optimal, dan posisi tawar OpenAI terhadap hardware makin variatif. Jadi sentimennya ini akan sedikit negatif untuk Nvidia, tapi jangan lebay ya. Nvidia itu kan perusahaan yang gede, tetap raja, cuma ya lagi ditantang sama Amazon dan lainnya. Ibarat raja pasar. Komen ya, lah kok kamu nih nggak ngabarin aku sih OpenAI. Dan si OpenAI nya menjawab, maaf ya Raja Baginda, aku lagi lihat-lihat chief yang lain. Jadi kondisinya kayak gitu ya. Itu berita ketiga. Dan keempat kita masuk di mana Amazon merilis Trainium 3, di mana ini merupakan serangan langsung ke Nvidia. Ini gila guys ya, Amazon ini serius banget. Trainium 3 itu bukan chip biasa, tapi dirancang khusus buat training model yang lebih besar lagi, lebih hemat biaya, kata si Amazon, klaimnya begitu ya.
dan ini didesain untuk skala AWS. Apalagi itu AWS? Kalau kamu nggak tahu, searching saja AWS yang lagi ngeri-ngeri sedap ini. Nvidia jadi punya musuh rumah sebelah, sehingga akan membuat sentimen Amazon sangat positif. Posisi AI-nya lagi naik daun, Nvidia bertahan di resisten makin tebal ya bro, bukan resisten grafik doang sekarang ini. Aduh, jadi analoginya gini. Siapin kopinya. Nvidia ini lagi enak-enak duduk di singgasana, lagi besar kondisinya. Tiba-tiba Amazon datang membawa chip. Bang, geser dikit bang, aku menumpang lewat. Jadi yang besar-besar ya, sekali-sekali ada orang yang numpang lewat ya, geser lah ya. Jadi kesimpulan yang super singkat ala trader yang lagi nunggu breakout, dimana kita akan ulas sentimen beritanya dan geopolitiknya serta dampak utamanya. Oke, laut hitam ini dampaknya bullish untuk emas dan komoditas. Efeknya risk off naik, proyeksi gold ke 4.400 bullish. Gold dan silver ya, potensi rally jangka panjang. Kemudian Nvidia ini belum deal, dimana dengan OpenAI dan negatif hingga tekanan jangka pendek untuk Amazon, dan Trinium 3 positif. Amazon kompetisi langsung ke Nvidia. Kalau dunia makin panas, emas makin bersinar. Kalau teknologi war makin keras, pasar makin seru buat kita yang bedah pasar. Yang penting mindsetnya tetap dingin, jangan FOMO kayak cicilan motor. Demikian dari aku Fauzi, selamat pagi, semoga kalian cuan terus hari ini.